materi pertama, yaitu awal mula komputer. Komputer pertama kali diciptakan pada tahun 1822 oleh Charles Babbage. Mesin ini disebut sebagai analytical machine yang digunakan sebagai alat menghitung tabel matematika sekitar tahun 1833. Alat ini disebut sebagai digital purpose computer. Digital purpose computer yaitu komputer yang dikembangkan untuk menjalankan tugas secara efisien dan optimal. Tujuan khusus komputer dirancang untuk mengatasi tantangan spesifik dalam berbagai industri dan aplikasi. Generasi pertama. Komputer generasi pertama muncul pada tahun 1940-an. Komputer ini sangat besar dan mahal. Komputer ini digunakan untuk tujuan militer dan ilmiah. Colossus dirancang untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi pada Perang Dunia II. ENIAC, Electronic Numerical Integrator dan Kalkulator, dirancang oleh Dr. John Mauchly dan Presper Ehrlich pada tahun 1946. Advanced perhitungannya dirancang lebih cepat daripada ENIAC. Unifas 1 dirancang untuk memproses data perdagangan. Generasi kedua dari sejarah perkembangan komputer. Komputer generasi kedua muncul pada tahun 1950-an dan 1960. Komputer ini lebih kecil, lebih cepat, dan lebih terjangkau daripada generasi sebelumnya. Komputer generasi kedua menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum. Pada tahun 1940, penemuan transistor sangat mengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar memakai komputer generasi kedua sebagai alat untuk memproses informasi keuangan perusahaan. Komputer pada generasi kedua sudah memiliki memori dan sistem operasi. Pada generasi kedua juga berbagai bahasa mulai dikembangkan. Selanjutnya, generasi yang ketiga. Generasi yang ketiga memiliki beberapa poin yang penting. Yang pertama, komputer generasi ketiga muncul pada tahun 1990-an dan 1970-an. Komputer ini lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien daripada generasi sebelumnya. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu untuk menggantikan transistor. Yang kedua, komputer generasi ketiga ini dicirikan dengan menggunakan integrated circuit yang menggabungkan beberapa transistor di dalamnya. Yang ketiga, ada Jack Kilby, seseorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi di tahun 1958. Integrated circuit mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah iringan silikon kecil yang terbuat dari pasar kuarsa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi. Yang keempat, komputer generasi ketiga membawa perkembangan ke sistem operasi yang dikenal dengan Unix atau UNIX. Yang kelima, Unix atau UNIX adalah jenis sistem operasi komputer. Ini diciptakan pada tahun 1969. Salah satu fitur utamanya adalah kemampuannya untuk digunakan oleh banyak orang sekaligus, bukan hanya satu orang, dan melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Unix atau UNIX menggunakan apa yang disebut baris perintah
Jadi Anda mengetikkan instruksi-instruksi untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Yang keenam, Unix atau UNIX digunakan di berbagai jenis komputer dan telah mempengaruhi banyak sistem operasi lainnya yang kita gunakan, seperti Linux. Jadi bisa dibilang Unix atau UNIX adalah leluhur dari banyak sistem operasi yang ada sekarang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang komputer pada generasi keempat. Pada komputer pada generasi keempat ini ada 5 poin penting yang harus kita bahas. Poin yang pertama yaitu komputer pada generasi keempat ini muncul pada tahun 1980-an dan komputer pada generasi keempat ini lebih ringan, lebih kecil, dan lebih terjangkau daripada komputer sebelumnya. Dan komputer pada generasi keempat ini menggunakan mikroprosesor untuk menggantikan sirkuit terpadu. Nah, poin yang kedua yaitu komputer atau generasi keempat atau yang seringkali kita sebut dengan mikroprosesor ini dibuat untuk menyempurnakan komputer dari generasi pertamanya. Momen komputer generasi keempat ini muncul pada tahun 1971 dan komputer pada generasi keempat ini menggunakan chip sebagai bahan utamanya. Poin yang ketiga yaitu mikroprosesor sendiri telah diproduksi dan diprogramkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan, termasuk kebutuhan rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil elektronik. Poin yang keempat yaitu perangkat lunak yang populer pada kala itu yaitu program word processing dan spreadsheet. Poin yang kelima atau poin yang terakhir yaitu komputer pada generasi keempat ini adalah cikal bakal dari komputer jinjing atau yang sering kita sebut dengan laptop. Generasi kelima. Komputer generasi kelima sudah mengalami perkembangan teknologi yang jauh lebih pesat. Komputer pada generasi kelima telah menggunakan mikroprosesor berteknologi ULC. Teknologi ULC, Ultra Large Scale Integration, adalah cara untuk membuat komponen elektronik sangat kecil dan padat. Ini memungkinkan kita untuk membuat chip komputer yang kuat dengan banyak transistor di dalamnya. Dengan teknologi ULC, perangkat elektronik dapat menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisiensi dalam penggunaan energi. Teknologi ini digunakan dalam berbagai perangkat, mulai dari komputer hingga ponsel pintar, dengan hasil yang lebih baik dan ukuran yang lebih kecil. Komputer generasi kelima sudah diperkenalkan komputer dengan touchscreen. Salah satu karakteristik dari komputer generasi kelima adalah Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. AI dibuat sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar. Umumnya, sistem seperti ini dianggap sama dengan komputer. Kecerdasan yang diciptakan dimasukkan ke dalam sebuah mesin komputer supaya bisa melakukan pekerjaan layaknya manusia. Perkembangan terkini dalam teknologi komputer. 1. Teknologi 5G. Perluasan jaringan 5G terus berlanjut di banyak negara. Ini membawa konektivitas internet yang lebih cepat dan responsif yang mendukung perkembangan dalam Internet of Things (IoT), aplikasi berbasis cloud, dan komunikasi yang lebih baik. Kecerdasan buatan AI terus berkembang dalam berbagai bidang, termasuk pengenalan wajah, bahasa alami, mobil otonom, dan pengobatan. AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi bisnis, membuat pengalaman pengguna lebih personal, dan mengatasi masalah kompleks. 3. Internet of Things (IoT). Semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet, termasuk peralatan rumah tangga, kendaraan, dan sensor industri. Ini memungkinkan pengumpulan data yang besar dan berdampak pada pemantauan dan pengendalian yang lebih baik. 4. Komputasi kuantum. Penelitian dalam komputasi kuantum terus berlanjut dengan perusahaan besar dan lembaga peneliti yang berinvestasi dalam teknologi ini. Komputasi kuantum berpotensi mengubah cara kita memproses informasi dan menyelesaikan masalah yang sulit. 5. Kendaraan listrik dan otonom. Mobil listrik dan kendaraan otonom semakin populer yang sulit. 5.
5. Kendaraan listrik dan otonom. Mobil listrik dan kendaraan otonom semakin populer. Banyak produsen mobil mengembangkan teknologi otonom untuk memungkinkan kendaraan mengemudi sendiri dengan tingkat pengawasan yang lebih rendah. 6. Keamanan siber. Ancaman siber terus berkembang dan upaya perlindungan siber semakin penting. Teknologi keamanan seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi ancaman terus dikembangkan. 7. Kesehatan digital. Perkembangan dalam teknologi medis termasuk telemedicine, perangkat medis wearable, dan pemantauan kesehatan yang terhubung ke internet. Pandemi COVID-19 juga mempercepat adopsi teknologi ini. 8. Energi terbarukan. Penelitian dan pengembangan dalam energi terbarukan seperti panel surya dan baterai yang lebih efisiensi terus dilakukan untuk mengatasi masalah perubahan iklim. 9. Realitas virtual VR dan augmented reality AR. VR dan AR semakin banyak digunakan dalam industri hiburan, pendidikan, dan bisnis. Ini menciptakan pengalaman interaktif yang lebih mendalam dan beragam. 10. Blockchain. Teknologi blockchain terus berkembang di luar cryptocurrency. Ini digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk manajemen rantai pasokan, keuangan, dan kontrak pintar.